tengah polemik yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwenda, nama Giorgio Antonio ikut menjadi perhatian publik. Giorgio ramai diperbincangkan setelah sering tampil dalam live bersama Sarwenda. Sorotan semakin besar ketika banyak netizen yang budiman mempertanyakan profesi yang dijalani Giorgio. Menanggapi rasa penasaran tersebut, ia mengaku berstatus sebagai CEO. Namun pernyataan itu justru memicu perdebatan baru. Ucapan tersebut tidak mendapat respon positif dari sebagian masyarakat, hingga kehidupan pribadi Giorgio ikut dikulik. Pengamat sekaligus peramal Denny Darko menilai persoalan itu sebenarnya bisa dihindari apabila disampaikan dengan cara yang lebih rendah hati. Menurutnya, status CEO tidak selalu identik dengan perusahaan besar. Namun, kesan yang muncul di publik dinilai kurang tepat, sehingga memicu kritik berkepanjangan dan memperbesar sorotan terhadap dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat CEO yang paling CEO, ya kan? Lu duduk pakai kursinya Ruben, lu buka kulkas pakai kulkasnya Ruben, lu naik mobil masih punyanya Ruben Onsu, rumah apa lagi? Mohon maaf, pakai malu dong Pak. Nih kan, ketahuan bohongnya daripada CEO, pacar Sarwenda. Katanya dia ini memiliki 200 PT. Ada klarifikasi ya daripada PT Global Loyalty mengatakan bahwa Giorgio itu bukanlah CEO, tapi dia itu adalah pernah diundang tamu, pernah diundang untuk datang ke PT itu. Luar biasa pembohong ini ya, pembohong publik, mengatakan bahwa dia CEO, bahwa bilangkan dia itu adalah punya PT 200-an. Ternyata cuma ganteng doang. Ya udah, gak usah malu dong Sarwenda. Ya, kalau ganteng nggak apa-apa ya. Yang penting nanti dia itu setia. Udah, itu aja. Kalian lihat gak sih CEO sama si Enda ini? Kalau live itu selalu berhubungan dengan selengki gitu. Kalau nggak mempraktekkan hal-hal dewasa yang gimana bikin orang lihat itu kayak apa sih Maksud aku, kalau kau pas sangseng, gak usah kau pertontonkan di live sayang, ya. Langsung aja koci-koci gitu, gitu. Ngapain? Orang itu ilfil ngeliatnya, bukan gemes gitu, enggak. Oh iya, kan CEO-an, gak bisa sewa tempat saya. Oh ada tempat sih, tapi rumah si Ben. Wenda, gimana Wenda? Pusing nggak ngurusin rumah itu Wenda? Coba lo hubungi CEO kekasih gelap lo itu, suruh bayar cicilan rumah itu. Sanggup nggak dia bayar? Sanggup nggak? Nggak kan? Nggak seperti Ruben Wenda yang sanggup untuk membayarnya. Ruben masih mending, masih lo kasih fasilitas rumah, malah lo sakiti. Sekarang repot kan biar rumah sendiri. Mana sih lo nggak sanggup bayar pula, lo juga nggak bisa bayar pula karena dagangan lo 66 sale kemarin nggak laku pula. Pusing ya Wenda, pusing ya, pusing lah. Sekarang gimana Wenda, sudah bikin video klarifikasi belum? Kan video klarifikasi kemarin nggak diterima karena kamu bukan minta maaf sama si Ruben, malah minta maaf sama keluarga lo sendiri. Sekarang pusing nggak Wenda? Pusing ya? Gak apa-apa pusing, yang penting dapat CEO BH. CEO pemilik perusahaan. Bentar. Kita coba lurusin dulu ya. CEO itu singkatan dari Chief Executive Officer, atau kalau di Indonesia itu dikenal sebagai direktur. Jadi, CEO ini adalah posisi jabatan tertinggi dalam sebuah hierarki manajemen perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas arah strategi perusahaan, operasional, dan kinerja keseluruhan. Jadi, tugasnya ini adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan. CEO itu bukan yang punya PT, dan CEO itu berbeda dengan pemegang saham. Nah, pemegang saham ini yang punya duit atau yang punya perusahaannya.
Jadi anggap aja perusahaan itu kayak sebuah rumah. Nah, pemilik rumah ini adalah pemegang saham dan orang yang mengelola rumah ini setiap hari ini adalah CEO atau direktur. Jadi kalau pemegang saham ini mau live TikTok seharian ya bebas karena dia tinggal nerima dividen aja. Tapi kalau CEO pasti dia bakalan pusing mikirin laba, mikirin target perusahaan, mikirin operasional dan segala macam. Jadi dia nggak bakalan sempet untuk live TikTok seharian. Nah, kalau misalnya dia bilang cek aja PT-PT atas nama saya, kayaknya perlu dipertanyakan deh, karena saya di sini kan artinya adalah kepemilikan. Nah, kalau misalnya dia itu mungkin bilang saham atas nama saya, nah itu mungkin baru benar. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau dia CEO, itu tidak otomatis dia yang punya perusahaan ya, karena CEO itu adalah jabatan, pemilik perusahaan itu adalah pemegang saham. Ada lagi aja Vitial nongol tuh. Gitunya si cowoknya Sarwenda, Giorgio namanya. Di feed itu dia bilang sambil memamerkan di sini di dalam di koper ini ada duit 1 miliar. Coba tolong kasih pendapat bisnis apa yang mainstream. Kita yang bukan orang bank pasti tahu uang 1 miliar itu banyak dan gak mungkin dikoper sekecil itu. Kalau misalnya 1 miliar sekoper itu muat, mungkin kalau uangnya dolar. Lah itu kan di dalam koper itu uang rupiah, uang mata uang kita, ya kan? Yang artinya dalam satu gepok itu kan 10 juta. Iya kan? Berarti kan kalau untuk 1 miliar banyak tuh bergepok-gepok, iya kan? Gue aja yang bukan orang bank paham tuh, gak bakal muat, gak bakal mungkin tuh uang segitu. Uang 1 miliar muat di koper seukuran itu. Akhirnya ada nih yang komentar nih mengomentarin videonya si Giorgio. Udah gitu orang bank lagi, ya kan? Sampai di komennya izin komentar ya, kebetulan saya orang bank, gitu kan? Kalau dilihat dari kopernya itu nggak mungkin 1 miliar, gitu kan? Itu aja kalau dihitung itu 3 baris, hitunglah 10 baris kali 10 baris. Turun ke bawah itu 3 tingkat, 10 kali 3 berarti 300. Berarti uang yang ada di dalam koper itu 300 juta Bambang, bukan 1 miliar, ya kan? Lagian maksud sih CEO bawa duitnya cuma sekoper, isinya cuma 1 miliar. Seharusnya diunjukin biar kita pada percaya kalau lu memang CEO. Terus lu segala nanya. Tolong kasih komentar untuk bisnis apa yang tidak mainstream. Lu tanya aja Mas Sarwenda, tuh duit mau diapain? Tanya sama dia, nggak usah nanya sama kita. Kalau lo nanya sama kita atau netizen, nggak bakal ada yang mau jawab, nggak ada. Karena pasti kita orang mikir, masa sih cuma 1 miliar doang aja dipamerin. Duitnya Ruben bermiliar-miliar, dia nggak pamer-pamer. Pengen validasi kali ini orang nih, pengen validasi nih, pasti pengen validasi atau pengen menunjukkan kalau dia punya uang banyak. Satu, yang kedua validasi pengen menunjukkan kepada orang-orang kalau dia benar seorang CEO. Yang jadi pertanyaan gue, CEO mosok halu uang sekoper itu orang isinya cuma 300 juta bilangnya 1 miliar, padahal udah dihitung loh secara kasar sama pegawai bank. Kalau uang itu cuma ada 300 juta, nggak ada 1 miliar. Lagian kenapa sih ada aja nih Viti yang nongol. Gue yakin sebelum
kasusnya kasusnya si Sarwenda menghina Ruben viral, ya kan? Yang merendahkan Ruben viral, gue yakin banyak banyak video-video mereka berdua tuh entah tentang apa, pasti nanti lambat laun bakal nongol, yakin. Orang kemarin aja VT-nya si Tania yang injek-injekin badan pacar emaknya nongol, ya kan. Sekarang pacar Sarwenda PT-nya nongol dengan mamerin duit 1 miliar di koper yang kecil, yang halu-halu, bukan 1 miliar padahal cuma 300 juta. Itu yang hitung karyawan bank loh. Karena kenapa kita percaya kalau yang hitung orang karyawan bank? Karena dia paham tuh duit 1 miliar tuh banyak dan nggak mungkin kopornya segini, paling ke kopor segini, gede, ya kan? Ruben aja yang duitnya bermiliar-miliar nggak mamerin, artinya apa ya? Ruben nggak perlu validasi, nggak perlu validasi dirinya sendiri. Orang juga bisa menilai gitu kan, ya kan? Kita tinggal tunggu bakal nongol VT apa lagi kira-kira ya. Lama-lama gue sentil juga nih, gue gedik nih lama-lama nih si Giorgio.